pengharapan panjang Nabi Zakaria alaihis salam untuk mendapatkan keturunan tidak pernah surut. Nabi Zakaria alaihis salam yang taat beribadah terus berdoa tidak putus-putusnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhirnya membuahkan hasil. Suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihis salam, sehingga ia memperoleh anak walaupun usianya telah tua. Anaknya itu diberi nama Yahya. Sebagai manusia, Nabi Zakaria alaihis salam ingin agar keturunannya tidak terputus dan terus bersambung dari generasi ke generasi sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya. Nabi Zakaria alaihis salam khawatir bahwa bila ia wafat tanpa meninggalkan seorang pengganti, kaumnya akan kehilangan pemimpin dan akan kembali kepada cara-cara hidup mereka yang penuh dengan kemungkaran dan kemaksiatan. Bahkan mungkin mereka akan mengubah syariat Nabi Musa alaihis salam dengan menambah atau mengurangi isi kitab Taurat sekehendak hati mereka. Sebagai orang yang diserahi amanah untuk melindungi Maryam binti Imran, Nabi Zakaria alaihis salam tiap hari pergi ke mihrab melakukan alat sambil menjenguk Maryam. Nabi Zakaria alaihis salam mengawasi Maryam sejak ia diserahkan oleh ibunya. Tugas pengawasan terhadap Maryam diterima Nabi Zakaria alaihis salam melalui undian yang dilakukan oleh para pengurus mihrab. Suatu hari ketika Nabi Zakaria alaihis salam datang ke mihrab, ia melihat Maryam di salah satu sudut mihrab sedang sholat, dalam kurung sujud. Di depannya terlihat berbagai jenis buah-buahan musim panas. Dalam hati, Nabi Zakaria alaihis salam bertanya-tanya dari mana datangnya buah-buahan musim panas itu, padahal mereka masih berada dalam musim dingin. Nabi Zakaria alaihis salam tidak sabar menanti Maryam selesai sujud. Setelah Maryam selesai sholat, didekati Nabi Zakaria alaihis salam untuk menanyakan tentang asal-muasal buah-buahan kepadanya. "Hai Maryam, dari manakah engkau mendapati buah-buahan ini semua?" Maryam menjawab, "Ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang aku dapat tanpa dicari dan diminta. Dikala matahari terbit, aku mendapatkan rezekiku ini. Sudah berada di depan mataku, demikian pula bila matahari terbenam." Mengapa Bapa merasa heran dan takjub? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa memberikan rezekinya kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan? Suatu peristiwa yang menakjubkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanda-tanda kehamilan istri Nabi Zakaria alaihis salam, bahwa mulutnya tidak akan bisa berbicara selama 3 hari dengan sesama manusia. Padahal ia tidak sakit. Istri Nabi Zakaria alaihis salam hanya bisa berbicara isyarat dengan tangan atau lainnya untuk memahamkan orang. Selama 3 hari itu, ia harus memperbanyak bertasbih, bertahmid di waktu pagi dan petang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi seorang anak kepada Nabi Zakaria alaihis salam. Anak yang diberi nama Yahya itu kelak dapat meneruskan dakwah Nabi Zakaria alaihis salam. Anak-anak kisah Nabi Zakaria alaihis salam dapat dijadikan teladan. Untuk memperoleh keinginan, kita harus berusaha dan terus berdoa dengan ikhlas.
kita tidak boleh putus asa. Setiap cobaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan tentu ada hikmah yang terkandung di dalamnya.